Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bicara tentang Iqra, dan Iqra itu berkaitan dengan bahasa. Nah, pemahaman kita tentang bahasa tadi, kalau kita tidak memahami maknanya, kita nggak akan menemukan apa sih pesan yang disampaikan Allah. Oh ya, kalau ada orang mengatakan, Anda baca Quran itu saja sudah mengaktifasi semua sel-sel dalam tubuh Anda untuk mengenali kebenaran. Ya, tapi itu tidak dengan sadar. Otomatis tanpa sadar Anda bergerak ke sana. Itu salah satu fungsi, ada baiknya juga. Cuma lebih utama itu dengan membaca bersama maknanya. Karena di dalam makna itu kita akan menemukan, lewat bahasa itu kita digiring untuk memahami sesuatu yang sebelumnya masih samar-samar. Misalnya, kalau hanya Anda mengatakan Rob, misalnya kata Rob. Rob itu biasanya kalau tafsir di sini dibahasakan dengan Tuhan. Allah juga Tuhan, ilah juga Tuhan. Padahal Rob itu punya fungsi khusus, beberapa kali kita bahas. Itu guru, pembimbing, pengasuh. Artinya ada kehadiran aktual, terus-menerus membimbing kita. Itu Allah sebagai Rob. Dengan kesadaran bahwa kita selalu dibimbing, akan muncul kesadaran yang lain bahwa hidup kita harus bersama bimbingan sang pembimbing tadi. Itu salah satu makna. Atau kalau kemarin kita banyak di diskusi-diskusi kemarin, contoh sederhana yang tidak dielaborasi secara luas. Bahasa Indonesia ilmu itu kemudian diidentifikasi atau disamakan, disejajarkan dengan orang-orang sekarang menyebut sains. Jadi sains itu kemudian dalam bahasa Indonesia dijadikan ilmu. Jadi saintifik menjadi ilmiah. Padahal sains dan ilmu itu punya epistemologi atau latar belakang pemahaman yang berbeda sama sekali. Karena Quran menyebut Allah itu alim, bukan Allah itu saintifik. Artinya pengetahuannya berbeda. Alim itu lebih ada persinggungan, ada garis-garis singgung antara sains dengan ilmu. Tapi ada perbedaan yang sangat dahsyat antara sains itu upaya manusia memahami realitas yang menurut Feynman, seorang penerima Nobel Fisika tahun 65 itu. Salah satu saintis itu orang yang sebenarnya dilandasi oleh ketidaktahuan. Al-ilm itu sebaliknya. Bagaimana kita bisa menyebut Allah itu berangkat dari ketidaktahuan? Allah alim itu berarti Allah yang berangkat dari berbeda. Itu yang harusnya kalau kita masuk ke ruang bahasa itu, kita akan memahami rahasia-rahasia tertentu dengan realitas. Nah, syaratnya bagaimana? Supaya kita bisa menemukan makna-makna itu. Tentu saja kita harus belajar banyak pada ulama-ulama, tentang ahli-ahli tafsir yang benar-benar mencari makna satu kata. Biasanya satu kata dikejar asal-usulnya dari mana. Dan kita bisa memahami itu. Tapi itu kan bukan tugas awam. Kita sebagai awam mungkin tidak punya waktu untuk mencari itu. Itu lebih merupakan tugas ulama untuk selalu memberi pencerahan pada umat, makna-makna yang lebih aktual dan punya kaitan konteks dengan zaman ini. Tapi sebagai individu, kita bisa melakukan langkah yang berbeda. Yang kalau istilah Quran, la yamassuhu illa mutahharun. Walaupun ini banyak diperdebatkan ini maknanya. Tapi intinya tidak akan menyentuh kebenaran atau Al-Quran illa kecuali mereka yang disucikan. Mutahharun. Ada dua hal. Ini yang menyebabkan ayat ini menyebabkan terutama mazhab Syafi'i mengatakan kita menyentuh Quran harus dalam keadaan berwudu. Itu fisik. Kalau fisik saja kita harus berwudu, membersihkan semua unsur-unsur yang mungkin negatif fisik. Secara rohani lebih lagi. Tapi mutahharun
itu disucikan, bukan mensucikan. Siapa mutahharun? Sama dengan istilah muqarrabun. Didekatkan, bukan orang yang mendekat. Ada beda jauh. Jadi ada pendekatan, ada konsep yang kita agak kurang paham selama ini, yakni mutahharun dengan orang yang mencoba membersihkan diri. Jadi mutahharun itu hanya bisa manusia hanya bisa terus-menerus mencoba membersihkan diri. Satu, manusia hanya punya hak terus-menerus mencoba mendekatkan diri. Sementara menjadi mutahharun, menjadi yang disucikan, atau menjadi muqarrabun, menjadi yang didekatkan, itu hak prerogatif Allah. Manusia hanya berhenti pada upaya terus-menerus untuk bersih atau upaya terus-menerus untuk mendekat. Kita lanjutkan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.